Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Guys, ada kabar yang menyakitkan buat hati lu yang masih peduli dengan agama Islam. Belum lama ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja melegalkan pernikahan beda agama. Gimana hati lu guys? Panas gak? Dongkol gak? Lu sebel gak dengernya? Atau lu marah gak dengernya? Kalau lu marah, kalau lu panas, bentar ya, gue bikin lo panas lagi. Gue ada info lagi guys. Dari data laporan Badan Pusat Statistik ya, BPS, menunjukkan jumlah pernikahan di DKI Jakarta mencapai 48.302 pernikahan pada 2021. Ini Jakarta, belum yang lainnya. Indonesia ini berapa banyak provinsi? Jakarta aja udah totalnya 48.302. Ini data tahun 2021. Subhanallah. Tapi kita tahu guys, walaupun kita tahu bersama di Indonesia kan memang bukan hanya agama Islam, tapi banyak agama-agama lain. Ya, beda pernikahan Kristen dengan Katolik, atau Katolik dengan Buddha, Hindu dengan Buddha, ya, atau bebas nih, itu yang legal, atau di luar yang legal, ilegalnya banyak lagi, atau aliran-aliran sesat. Sorry, gue nggak sebut nih ya, tapi lo tahu dah siapa yang gue maksud. Tapi gini, ketika kita tahu bersama bahwasanya pemerintah ini adalah fasilitator ya untuk warga negara Indonesia, bukan untuk umat. Jadi kalau kita sebagai umat Islam mesti sadar diri, walaupun ada fasilitasnya, walaupun dilegalkan nikah beda agama, tapi kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan dong. Kita mesti punya sikap. Toh walaupun pemerintah memberikan fasilitas, ya kita tahu pemerintah juga nggak memfasilitasi umat. Contoh kita bangun masjid, bangun sendiri. Kita ada acara hitanan massal juga sendiri. Kita bangun pesantren sendiri. Ya, tapi ini yang gue mau tekenin bahwasanya walaupun ada fasilitas, ada legalisasi, ya ada perizinan di mana boleh menikah beda agama, tapi kita mesti tahu diri, sadar diri sebagai umat Islam, jangan ikut-ikutan. Karena yang lu harus tahu adalah pernikahan beda agama itu dalam Islam haram hukumnya. Kasih tahu saudara-saudara lu, kasih tahu teman-teman lu, keluarga lu, bini lu, laki lu, teman-teman lu, jangan mau ikut-ikutan. Ya, walaupun sudah diizinkan. Nah, yang kedua, kita harus tahu bagaimana di dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita menikah itu tidak kepada beda agama. Ini jelas sekali. Apalagi kita tahu bagaimana pernikahan ini ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling lama. Sebagaimana di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis, kalau kita mau tahu bagaimana perintah Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, tunkahul mar'ah li arba'i li baliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahilah seorang wanita itu karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Utamakan dia yang beragama atau menjalankan agama, kamu akan beruntung. Jadi memang ada titik berat di mana Rasulullah SAW
memberikan statement kepada kita, jika kita mau menikah kepada seseorang, maka lihat agamanya. Kalau sudah lihat agamanya kemudian beda agama, maka bisa dipastikan pernikahan itu akan pernikahan yang hancur. Oke, pasti lu bertanya-tanya, di mana hancurnya? Apa bukti? Ketika Rasulullah sampaikan dalam hadis sahih mulia, kalau kita lihat agamanya, maka pernikahan ini adalah pernikahan yang beruntung. Lantas di mana kalau beda agama bisa hancur? Contoh guys, di dalam Islam, kalau pernikahan beda agama, anak ya keturunan-keturunannya ini tidak bisa nyambung, putus ahli warisnya kepada bapaknya. Ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris. Ini dari sisi dunia aja udah mulai, apalagi kita tahu harta waris itu kan panas ya. Apalagi ketahuan beda agama, dan ini pasti bisa dipastikan tidak akan sampai kepada anaknya. Dari sisi dunia aja kita udah tahu akan kehancurannya. Yang kedua, kalau beda agama, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita tahu pada saat anak lahir, kullu mauludin yuladul alal fitrah, anak terlahir dalam keadaan fitrah, tapi karena beda agama, pertanggungjawabannya ini lebih ngeri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum pernikahan lu hancur dan ketika lu mau mendapatkan keberuntungan, maka jangan ikut-ikutan walaupun udah legal. Oleh karenanya guys, mari kita sama-sama jaga akidah kita sebagai umat Islam. Kita sama-sama sadarkan diri saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, jangan mau ikut-ikutan walaupun ada izin untuk menikah beda agama. Udah, itu aja pesan dari gue, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.